Halo Kratomania, selamat siang. Bertemu lagi dengan Hari Triyoga di channel YouTube yang keren, Kratom Supplier Indonesia. Hari ini kita ditemani oleh Bung Ahmad Tabri. Dia juga pengepul, dia juga petani, dia juga pelaku bisnis ekspor kratom, salah satu pebisnis kratom yang ada di Kalimantan Barat. Mari kita kenalkan. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya. Saya anggap beliau sebagai abang saya, yang saya sangat-sangat hormati. Beliau juga saya anggap sebagai orang tua, karena di sini beliau tentunya dengan pengalaman beliau, saya banyak belajar dari beliau dalam beberapa hal. Saya Ahmad Tabri, saya berasal dari Kapuasulu, Kecamatan Jongkong. Saya awalnya sebagai petani, penggiling, pengepul. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan dalam urusan. Saya diberikan rezeki, dapatlah saya pembeli di luar, sehingga sampai saat ini juga saya masih melakukan pengiriman kratom ke luar negeri, Baik retail maupun wholesale, ya, ekspor dengan kapal laut atau sea cargo or air cargo. Oke. Bang Ahmad Tabri, kita ketahui di Indonesia ini, khususnya Kalimantan Barat, terutama di Kapuasulu, ini kan sekarang pada musim bulan Desember, bulan yang ujungnya ini, Oktober, November, Desember ini kan biasanya musim hujan. Musim hujan. Ya. Terkait musim hujan ini, kita akan membahas produksi kratom. Nah, di sini produksi kratom jauh sangat menurun dalam artian kuantitasnya. Apalagi nanti kita lanjutkan dengan pembahasan masalah kualitas. Yang kita bahas kali ini adalah tentang masalah kuantitasnya. Bagaimana menurut Bang Ahmad Tabri yang kemarin baru ke Pontianak dari Jongkong melihat situasi di lapangan? Untuk saat ini kondisi keadaan alam, maksudnya khususnya di Kapuasulu pada saat ini curah hujan cukup tinggi sehingga air pasang. Nah, tentu dengan air pasang itu kebun kratom para petani yang ada di Kapuasulu, khususnya di pinggir Sungai Kapuas, pesisir Sungai Kapuas itu terendam oleh air. Nah, tentu dengan terendamnya lahan kratom yang ada di sana berdampak pada pengurangan bahan baku, terutama kendalanya karena proses panen. Pertama panen para petani tidak bisa melakukan pemanenan secara maksimal. Nah, itu satu kendala untuk mendapatkan bahan sesuai dengan terkadang yang kita inginkan dari jumlah, ya. Lalu yang kedua, tentunya terkadang dengan cuaca yang sering hujan juga, itu menyebabkan para petani yang tadinya mau memanen dengan keadaan hujan jadi terhalang, nggak bisa pergi ke kebun. Nah, itu juga salah satu faktor yang kami rasakan di lapangan, adanya kekurangan bahan baku dikarenakan dua faktor itu. Nah, setelah proses memanen yang sulit juga fungsi penjemuran dengan sinar matahari juga semakin kurang, betul? Ya, tentu kita ini kan melakukan penjemuran, pengeringan. Tentu berharap dengan panasnya matahari, dikarenakan sering hujan, tentu berdampak pada proses pengeringan. Nah, jadi pengeringan kita yang biasanya kita lakukan pada saat musim panas itu bisa kering dalam waktu 1 hari. Nah, sekarang ini bisa di 2 atau 3 hari baru kering.
Ya. Itu bicara masalah apa ya, tingkat kekeringan dalam artian memprosesnya sampai kering itu waktunya bisa di 3 hari. Ya. Lalu mengacu kepada kualitas hasil dari proses yang dengan keadaan seperti sekarang ini tentu juga berdampak kepada kualitas. Nah, dari segi warna dan juga bicara mitragina juga. Nah, Kandungan yang terdapat di daun kratom itu sendiri, yaitu mitragina. Kita masih bicara proses penjemuran nih setelah pasca panen. Ya, ya. Nah, kembali ke intensitas sinar matahari yang sangat kurang, jadi sehingga memerlukan waktu sampai 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Nah, di sini kemungkinan juga kalau kadang-kadang petani yang tidak bisa mengukur tingkat kekeringan, dan sini kualitasnya akan turun. Ya. Nah, bicara kualitas, nah di sini saya telah beberapa kali mencoba yang tadinya ada musim kering, bukan musim kering, ada hujan yang tidak terlalu ekstrim, itu midnya bisa 1,9, kadang ada yang 2. Nah, setelah pada musim hujan, beberapa produksi itu midnya turun tinggal 1,6. Nah, inilah yang mau kita bicarakan, mau kita bahas. Kenapa seperti ini? Mungkin ada masukan dari Bang Ahmad Abri? Karena kita tidak punya lab, tetapi kita berdasarkan pengalaman dari yang pernah kita lakukan pada saat kemarau dan pada saat musim pasang. Pada saat kemarau seperti yang Abang sebutkan tadi itu, memang benar pada saat kemarau bisa mencapai di 2 dan paling minim-minimnya di 1,7. Nah, untuk sekarang ini maksimalnya di 1,7. Nah, itu kalau menurut saya mungkin dikarenakan batang kratom itu kerendam air, sehingga serapan airnya cukup tinggi. Nah, mungkin juga itu yang menjadi penyebab turunnya kadar mitragina. Dengan proses yang saya lakukan penjemuran di dalam ruangan juga, itu maksimalnya di 1,7. Ya, ada kemungkinan jadi penyerapan air di dalam batang, daun itu sangat tinggi. Iya. Sehingga kalau kita mungkin zat yang terkandung juga sangat sedikit. Nah, itu asumsi kita ya. Iya. Tapi nanti kita dalam sesi ini juga apabila tayangan video ini, apabila teman-teman dapat memberi masukan tentang diskusi ini, mohonlah dalam tayangan ini diberikan masukan sehingga akan bermanfaat bagi kita semua, terutama kratom, pembisnis kratom atau petani kratom atau pengusaha kratom. Oke. Nah, balik-balik kita ke mengatasi ini. Adakah jalan mengatasi ini? Ada yang dengan menjemur di dalam ruangan. Nah, jemur dalam ruangan yang tadinya mungkin perlu 1 hari bisa 2 hari, ya kan? Nah, warna akan menjadi lebih tidak hijau. Ya. Ada, kalau saya sendiri punya moto, warna itu tidak signifikan dengan kadar mitragina. Berkaitan dengan itu, cara untuk meningkatkan kualitas pada saat ini, adakah kira-kira masukan dari Bang Ahmad Abri untuk para pemirsa di sini? Jadi saran saya untuk ke kawan-kawan semuanya yang ada di daerah berpenghasilan kratom, kiranya untuk ke depan mungkin ini salah satu mengantisipasi dengan keadaan alam yang tidak bisa kita cegah. Biar kita tetap bisa berproduksi dalam artian melakukan pengeringan atau penjemuran. Nah, buatlah tempat penjemuran di dalam ruangan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena yang saya lihat para pembisnis kratom ini banyak yang, mohon maaf kalau saya menyinggung,
pembicaraan ini kepada siapapun ya, tetapi intinya maksud dan tujuan ingin saya membangun. Ya, ingin membangun. Jika memang kita mendapatkan rezekinya di bisnis Kratom ini, tolong masalah penghasilan itu jangan diutamakan untuk mendahulukan gaya hidup, tetapi berpikirlah mengarahkan keuangan itu untuk kebutuhan hidup, membuat fasilitas produksi Kratom lebih mantap. Iya, itulah maksud saya. Jadi jika memang kita punya fasilitas seperti tempat penjemuran, gudang untuk penampungan hasil dari produksi penjemuran, nah ini mungkin salah satu upaya kita untuk mengantisipasi dengan keadaan alam yang seperti itu tidak menghambat kita di dalam melakukan proses. Nah, lalu yang kedua, saran saya untuk semua, baik itu pengepul maupun para petani, jika memang keadaan alam sekarang seperti ini, saya berharap kepada para petani jangan memanen daun yang sudah direndam air. Terendam air? Ya, karena di situ nanti akan ada debu. Bukan juga debu, tanah yang melekat di daun itu sendiri. Nah, sehingga jika memang dilakukan pemanenan daun yang sudah terendam air yang ada tanah melekat di situ, dijemur, lalu diproses, digiling, kita sama-sama khawatir itu bukan akan menjadi sebuah herbal, tetapi akan menjadi sebuah petaka di sini. Nah, ini saran saya kepada semua, baik itu ke petani maupun pengepul. Oke, terkait masalah produksi yang semakin sedikit ini yang perlu juga kita garis bawahi. Ribut-ributnya harga remahan semakin tinggi. Ya, ini topik menarik juga nih. Nah, bagi saya seorang pengusaha Kratom, hal ini adalah wajar. Mekanisme dan hukum pasar telah berlaku. Nah, apabila supply dengan demand yang agak jomplang, supply-nya kurang, demand-nya besar, tentu harga semakin naik. Nah, itu menjadi suatu keuntungan bagi petani juga. Nah, apabila kita sudah kontrak dengan buyer, tentulah klausul ini harus dijelaskan terkait masalah harga. Nah, jangan sampai harga naik kita jerit-jerit, si pengusaha harga turun, produksi banyak ditekan semau-maunya. Nah, inilah fair trade yang kita jalankan untuk berbisnis ke Amerika, juga harus kita buat kontrak yang klausul itu berbunyi. Juga kepada masyarakat, mudah-mudahan harga Kratom ini juga menambah pendapatan yang signifikan. Nah, untuk kedepannya apabila musim panas jangan juga teriak harga remah, tidak ada yang beli, karena kelesuan di dalam perbisnisan ini kan ada saja. Mungkin karena shippingnya, mungkin karena permintaannya kurang, tapi kayaknya si Bung Ahmad tadi permintaannya dari Amerika semakin meningkat, semakin bertambah, bukan berkurang. Terbukti dengan adanya PO yang berkeluaran diperkirakan ribuan ton. Bayangkan ribuan ton. Dan ini juga pekerjaan bagi pemerintah daerah, bagaimana membuatkan suatu aturan hukum supaya kita mendapatkan PAD sebagai pengusaha lokal, pengusaha daerah, tentu cinta daerah. Oke, terima kasih tayangan YouTube kita. Untuk mendapatkan informasi tentang dunia Kratom melalui channel kami, mohon relakan tangan untuk menekan subscribe, like, and share. Benar? Benar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.